Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi daimi baqa'uh al-lazimi qada'uh al-thaqibi burhanuh alladhi ayyada ad-din ba'dama walatuh wastawlat a'datuh wa tasa'sa'at a'wanuh wa anqaddat kataibuh wa anfaddat kawakibuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa karim ala nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, tanggal 7 malam 7 dari bulan Safar 1444 Hijriah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ini dalam rangka untuk menuntut ilmu, bertafaqquh fiddin, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan may yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki seseorang itu baik, maka Allah fahamkan dia terhadap agamanya. Maka semoga ini, melalui wasilah pengajian ini, kita termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bulan Safar, bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya menuju ke Gua Thur, bersembunyi di dalam Gua Thur untuk kemudian melanjutkan perjalanan di awal Rabiul Awal untuk melaksanakan hijrah ke kota Madinah. Maka bulan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan rumahnya untuk melaksanakan hijrah itu dimulai dari bulan Safar ini. Bulan Safar ini juga dikatakan oleh para ulama bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidah Khadijah. Bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menikahkan Sayyidah Fatimah, putri tercintanya, dengan seorang sahabat tercinta yaitu Ali bin Abi Thalib. Semuanya terjadi di bulan Safar ini. Artinya bahwa bulan ini adalah bulan yang sangat bersejarah di dalam perjalanan Islam dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, bersumber dari satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Anas bin Malik menceritakan, marru bi janazatin, para sahabat lewat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para sahabat lewat di majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seorang jenazah. Fa'athnau 'alaiha khaira. Kemudian para sahabat yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebut-nyebut kebaikannya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat. Nabi hanya berkomentar wajabat. Thumma marru bi ukhra fa'athnau 'alaiha syarra. Kemudian lewatlah jenazah yang lain setelah beberapa saat. Fa'athnau 'alaiha syarra. Kemudian para sahabat yang ada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebut-nyebut kejelekan jenazah tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wajabat, wajib. Ini menandakan, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, ketika jenazah itu lewat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tetap berada di majelisnya
Ini menunjukkan bahwa mengiringi jenazah itu hukumnya fardu kifayah, wajib, tetapi kewajiban itu gugur manakala sudah ada sebagian kaum muslimin yang menjalankannya. Walaupun pahalanya sangat besar sekali, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang mensolati jenazah kaum muslimin, maka bagi dia pahala 1 qirat. Dan barang siapa yang mengikuti jenazah kaum muslimin, mengantarkan jenazah kaum muslimin menuju ke pemakamannya, maka bagi dia 1 qirat yang lain. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Nabi, istilah qirat itu seperti apa? Atau apa yang dimaksud dengan qirat itu? Maka Nabi SAW menjawab, qirat itu sekecil-kecilnya adalah sebesar gunung Uhud. 1 qirat itu pahalanya yang paling kecil itu setara dengan gunung Uhud. Ini menunjukkan batas minimal, batas maksimalnya lebih daripada itu. Menunjukkan bahwa pahala orang yang merawat jenazah, mengantarkan jenazah, mensolati jenazah, itu semuanya pahalanya besar. Tetapi hukumnya fardu kifayah. Nah, makanya di daerah kita orang nyebutnya kifayah. Ada apa rame-rame, ada kifayah. Nek ten mriki nggih kifayah. Oh mboten. Ya. Kalau orang dekat ke utara itu nyebutnya kifayah. Ya, karena berasal dari kata fardu kifayah. Hadirin yang dirahmati Allah, Nabi SAW ketika mendapati jenazah pertama, sahabat yang mulia itu mereka mengatakan, ini orang baik, ini ahli ibadah. Maka Nabi mengatakan wajabat. Cuman begitu saja. Tapi Nabi tidak ikut mengantarkan. Makanya kalau ada jenazah kaum muslimin, sebagian kaum muslimin sudah melaksanakan tugasnya, sudah melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban kaum muslimin yang lain gugur. Tapi bila ada kaum muslimin yang meninggal dunia di satu wilayah, di satu kampung itu tidak ada yang mau mensolati, padahal dia adalah jenazah muslimin, jenazahnya orang Islam, maka satu kampung itu berdosa semua. Ya, sampai ada sebagian yang merawat, mensolati dan memakamkan, yaitu melepaskan kewajiban kaum muslimin yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian Nabi SAW ditanya oleh Umar ibnul Khattab. Faqala Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Umar ibnul Khattab bertanya kepada Nabi SAW, ma wajabat? Nabi, yang wajib itu apa? Qala, maka kemudian Nabi menjawab, hadza athnaitum alaihi khaira fawajabat lahul jannah. Jenazah yang pertama, jenazah yang lewat pertama, kalian sebut-sebut kebaikannya, fawajabat lahul jannah, maka wajib bagi dia mendapatkan surga. Sementara wa hadza athnaitum alaihi syarra, jenazah yang kedua yang kalian sebut-sebut itu kejelekannya, fawajabat lahun nar, maka bagi dia wajib mendapatkan siksa api neraka. Antum syuhadaullah fil ard, kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Artinya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang setelah Nabi SAW wafat itu bisa dinilai baik atau tidak baik menurut kacamata umum, bergantung pada amal lahiriah. Ya. Maka Umar ibnul Khattab mengatakan di dalam Sahih Bukhari itu ada satu athar. Athar itu adalah ucapannya para sahabat. Kalau hadis ucapannya Nabi, kalau athar ucapannya para sahabat.
perkataan yang dinisbatkan kepada para sahabat namanya athar. Di dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan satu athar perkataan dari Sayyidina Umar ibnul Khattab. Umar ibnul Khattab mengatakan, inna unasan kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya manusia itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika masih turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu dihukumi berdasarkan wahyu. Maka tidak heran kalau Nabi mengatakan, siapa yang ingin tahu siapa calon penghuni surga, maka lihat orang itu. Siapa yang ingin tahu calon penghuni neraka, lihat orang itu. Karena Nabi SAW dibimbing oleh wahyu, menghukumi seseorang didasarkan pada wahyu. Lah ini tidak boleh panjenengan tiru, karena ini khosois, ini kekhususan Nabi SAW yang tidak bisa panjenengan tiru. Ya, kemudian panjenengan atas dasar sunnah bahwa ini yang dilakukan oleh Nabi, akhirnya kemudian panjenengan ngomong, siapa yang pengen tahu calon penghuni surga, lihatlah orang itu. Panjenengan beda dengan Nabi. Kalau Nabi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, Nabi omong setiap omongannya itu tidaklah diomongkan berdasarkan hawa nafsu, melainkan Nabi ngomong itu dibimbing dengan wahyu. Maka kemudian Umar ibnul Khattab mengatakan, wa innal wahya qad inqata'a. Sekarang wahyu itu sudah terputus. Ya. Sudah tidak ada wahyu kecuali wahyu Setiawan ya, atau wahyu Ningsih ya. Tapi kalau wahyu yang menunjuk pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala, maka wahyu itu qad inqata'a, sudah putus, sudah tidak ada lagi wahyu. Maka nek wonten tiyang sakniki terus ngaku-ngaku nerima wahyu saking malaikat Jibril, itu pasti pendusta. Jadi kalau ada misalnya seorang perempuan yang ngaku-ngaku bahwa malam-malamnya bertemu dengan Jibril, pasti dia seorang pendusta. Kalau ada laki-laki yang dia menisbatkan bahwa Al-Quran itu mengatakan mim ba'dismuhu Ahmad, yang disebut di dalam Al-Quran itu adalah namanya Ahmad, bukan mim ba'dismuhu Muhammad, maka Ahmad itu adalah penggalan dari nama Mirza Ghulam Ahmad. Itu berarti pembohong. Ya. Jadi kalau ada orang zaman sekarang ngaku-ngaku dapat wahyu, maka dia pasti pembohong. Ya. Umar mengatakan, wa innal wahya qad inqata'a. Wahyu sekarang sudah putus. Wa innama na'khudukumul an. Sekarang kami menghukumi kalian, kami menilai kalian bima dhuharolana min a'malikum, berdasarkan apa yang nampak pada diri kami terhadap amal kalian. Kalau kalian menjalankan amal kebaikan, maka niscaya kalian termasuk bagian dari orang-orang yang menjalankan kebaikan, berarti kita ini termasuk orang-orang baik. Ya, itu kata Umar. Maka kemudian Umar mengatakan, faman adhara lana khaira aminnahu wa qarrabnahu wa laysa ilaina min sarirati syai', Allahu yuhasibu fi sariratih. Kalau ada orang dia nampak melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan mendekatinya sebagai ahlul khair, sebagai orang baik. Kita akan menilai dia sebagai ahli baik, ahli kebaikan. Dan kami tidak ditugasi untuk menilai apa yang tersembunyi di dalam hati. Allah lah yang akan menilai seseorang terhadap apa yang ada di dalam hati orang tersebut. Jadi kita tidak boleh kemudian ketika ada orang seneng jamaah,
kemudian kita katakan riak dia. Nampaknya dia itu datang ke masjid untuk jamaah, ya kita katakan huwa min ahlil jamaah, dia termasuk orang yang senang sholat berjamaah. Sudah begitu saja. Soal masalah riak tidak riak itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Al-Ghazali di dalam perkataan beliau pernah mengatakan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, wala taqta bi syahadatika ala ahadin min ahlil qiblah bisyirkin au kufrin au nifakin. Janganlah kalian itu memantapkan kesaksian kalian, memutuskan kesaksian kalian terhadap seseorang min ahlil kiblah, seseorang dari ahlul kiblat, yaitu kaum muslimin. Jangan kalian memantapkan tuduhan kalian, kesaksian kalian kepada orang Islam bisyirkin, dengan sebutan syirik, au kufrin atau kafir, au nifakin atau munafik. Fa innal mutalli' 'ala sarair huwa Allah taala, karena yang paling ngerti urusan yang tersembunyi di dalam hati itu Allah. Fala tadkhul bainal ibad wa bainallah taala, dan yang paling ngerti urusan sarair, urusan yang rahasia itu Allah. Maka fala tadkhul bainal ibad wa bainallah, jangan kamu ikut campur urusan antara urusan hamba dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Syirik itu urusan hati, kafir itu amalnya hati, munafik itu amalnya hati. Siapa yang tahu bahwa seseorang itu melakukan kesyirikan atau tidak? Kecuali kalau memang secara lahiriah nampak dia bersujud di depannya asnam atau di depannya berhala, maka nampak. Tetapi kalau kemudian hubungannya dengan niat misalnya, dengan riya misalnya, itu kan tidak ada yang bisa mengetahui kecuali seorang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali mengatakan fala tadkhul bainal ibad wa bainallah taala, jangan kalian ikut campur antara urusan hamba dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti kemudian kita tidak boleh menjelaskan tentang kesyirikan, boleh. Tapi yang tidak boleh ketika ada orang misalnya, ya, mohon maaf ini misalnya, ya, orang melakukan ziarah makam wali, kemudian kita langsung menghukumi wah itu syirik itu. Tunggu dulu. Jangan kemudian katakan bahwa dia min ahli syirki, bahwa dia itu ahli kesyirikan. Tunggu dulu. Ya. Kalau ternyata niat dia berangkat ke sana, timbangane ning omah aku diamuk bojoku, palang aku ning gone kuburan nae, ayem tentrem gak ono sing ngamuk. Nah, berarti kan menghindarkan diri dari omelan istrinya. Nah, ini kan apa kemudian seperti ini dihukumi syirik? Tidak. Atau mungkin daripada saya lama tidak rekreasi, timbangane iki ono gratisan naik, aku tak niati rekreasi. Apakah kita hukumi orang yang rekreasi ini syirik? Tunggu dulu, ya. Kecuali kalau niatannya kemudian dia jelas-jelas datang ke sana untuk meminta keberkahan kepada ahlul kubur, kepada orang yang sudah ada di dalam kubur. Kemudian dia di sana berdoa, wahai fulan bin fulan, daganganku lariskan, jadikanlah daganganku laris, ya. Nah, itu berarti sudah meminta kepada orang yang sudah mati, ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau niatnya mendoakan, khair, baik, ya. Atau mungkin niatannya daripada suntuk tadi, ya, di rumah dioceh kali bojone, palang tak rekreasi mawon, ya. Neng kuburan soalnya gak ono kuburan nang ngomel-ngomel mboten wonten, ya. Ayam tentrem ten mriko, ya. Wonten tiyang mriki nggih sing ngoten. Pundi tiyange. Kedap gitu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu bukan berarti kita tidak boleh menerangkan tentang kesyirikan,
menerangkan tentang amalan yang menjadikan seseorang itu kafir, menerangkan amalan yang menjadikan seseorang itu dicap sebagai munafik, boleh. Tapi yang tidak boleh itu menghakimi amalan hati, ya, itu yang tidak boleh. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan antum syuhadaullah fil ard. Kalian adalah saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Artinya kalau kita ingin mencari ridhonya Allah, maka jangan abai terhadap ridhonya manusia. Karena terkadang ada ridhonya Allah itu yang bergantung pada ridhonya manusia. Lah orang itu kemudian salah mengartikan, menganggap mencari ridhonya Allah itu pokoknya Allah ridho, soal menungso gak ridho gak popo, akhirnya kali tonggo elek, ya, gak gelem tegur sopo, ya. Sama suami berani, alasannya saya hanya mencari ridhonya Allah saja, ndak butuh ridhonya suami, ndak butuh sayangnya suami, yang saya cari sayangnya Allah saja. Ini salah. Makanya Nabi SAW terkadang menggabungkan ridhonya Allah dengan ridhonya manusia. Ridhallah fi ridhal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terdapat pada keridhoan kedua orang tua, ada pada keridhoan kedua orang tua. Lah kedua orang tua itu manusia, ya. Wa suhtullah fi suhtil walidain, murkanya Allah, marahnya Allah terletak pada marahnya kedua orang tua. Artinya kemurkaan Allah, kemarahan Allah, serta ridho dan cintanya Allah kepada manusia itu terkadang bergantung pada keridhoan manusia. Maka arti daripada mencari ridhonya Allah, mencari cinta kasihnya Allah dengan cara menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Nabi SAW. Maka Nabi mengatakan man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, Nabi manusia kan Nabi. Man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada aku, sejatinya dia taat kepada Allah. Wa man asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia berarti bermaksiat kepada Allah. Kenapa? Karena kita ini tidak tahu Allah, tidak pernah melihat Allah. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang bagaimana? Bukan kemudian Allah menerangkan siratal mustaqim, jalan engkau yang lurus ya Allah, bukan. Tapi Allah kemudian menisbatkan jalannya Allah yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jalan orang, bukan jalan Allah. Karena kita dengan Allah itu ada batas. Tidak bisa kita melihat Allah secara langsung, tidak bisa bercakap dengan Allah secara langsung. Maka kita butuh para nabi sebagai penjelas apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Allah menyampaikan, maka kemudian disampaikanlah wahyu itu kepada para nabi. Kemudian para nabi sudah meninggal, kita tidak bisa memahami karena kita tidak pernah ketemu sama nabi. Ngimpi saja ada sebagian yang pernah, tapi banyak yang tidak pernah mimpi dengan Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin kita kenal dengan Nabi SAW, bertemu saja tidak? Maka kemudian difahamkanlah oleh para sahabat, oh Nabi itu begini, perkataannya Nabi itu seperti ini. Itu kemudian kita ngerti, oh Nabi itu pernah menyampaikan seperti ini. Dari siapa? Dari para sahabat. Kita tahu para sahabat menyampaikan ilmu seperti itu dari mana? Dari muridnya para sahabat, yaitu para tabi'in. Ya, makanya yang disebut daripada alladzina an'amta alaihim itu adalah minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin.
termasuk orang-orang soleh. Ya, makanya kita terkadang butuh mempelajari ilmu, mempelajari Quran, mempelajari hadis itu dari orang lain, dari para guru, dari para ulama, dari para ustadz, dari para masyayikh, seperti itu. Ya, karena kita ada keterbatasan. Allah Subhanahu wa taala dengan manusia ada hijab. Maka yang menerjemahkan itu semua, yang menjelaskan itu semua adalah para nabi. Para nabi meninggal, yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad SAW ya para sahabat. Para sahabat meninggal ya para tabiin. Para tabiin meninggal ya tabiut tabiin. Para tabiut tabiin meninggal ya murid-muridnya para tabiin. Para tabiut tabiin, murid-murid mereka, para ulama, para masyayikh dan lain sebagainya hingga detik ini. Ya. Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mencintai Allah, kalau kita ingin mentaati Allah, maka jalan kita untuk mentaati Allah dengan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mentaati Rasulullah, mentaati manusia karena perintah Allah, maka itu adalah cara kita mendapatkan ridhonya Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, maka salah satu caranya adalah berbaik kepada manusia yang lain. Al muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati itu adalah orang manakala orang Islam yang lain selamat dari jahatnya tangannya dan dari jahatnya lisannya. Ya, artinya berbaik kepada orang itu adalah bagian daripada cara kita menggapai ridhonya Allah. Ya, baik dengan tetangga. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Maka memuliakan tetangga cara kita menggapai ridhonya Allah. Maka mencari ridhonya Allah itu tidak kemudian hanya terpaut kepada Allah saja, sholat malam terus, siang harinya puasa, bukan. Tapi kita juga perlu bersosialisasi kepada orang lain. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha atau la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak ada larangan bagi kalian kaum muslimin untuk berbuat adil, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian orang-orang Islam berdasarkan agama kalian, dan mereka orang-orang kafir itu tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Maka kita dapati pimpinan-pimpinan kita di Muhammadiyah seperti dulu misalnya Pak Din Samsudin, atau sekarang misalnya Pak Haidar Nasir, dengan orang Nasrani baik, hubungannya baik. Bukan berarti kemudian Pak Din Samsudin atau Pak Haidar Nasir itu ikut menjadi akidahnya menjadi akidah Nasrani. Tidak, karena mereka ngerti, beliau-beliau paham bahwa Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang non-muslim, kepada orang kafir yang mereka tidak memerangi Islam dan kaum muslimin, mereka tidak memusuhi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Ya, kalau dengan orang kafir saja kita disuruh berbuat baik, berperilaku adil, apalagi dengan orang Islam. Walaupun berbeda cara ibadahnya, walaupun berbeda pilihan partai politiknya, walaupun berbeda ormas keorganisasian kemasyarakatannya, tetapi kalau dia tidak memusuhi kita, mereka adalah saudara kita. Ya, saudara se-Islam. Ya,
Maka para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu luas. Ya. Luas, tidak hanya melalui sholat, ngaji, puasa, zakat, haji, tidak hanya itu. Bahwa ridho Allah itu bisa kita raih dengan berbuat baik kepada sesama. Bahkan di dalam hadis Riyadhus Shalihin bab yang ke-13 itu disebutkan oleh Imam Nawawi, babun fi bayani kathratit turuq anil khair, bab banyaknya jalan menuju kebaikan, bab banyaknya jalan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang ke-10 dari bab 13 Riyadhus Shalihin itu diterangkan oleh Imam Nawawi, beliau mengutip hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis, ini riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, diceritakan di sana, bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atas. Ada seorang laki-laki yang melewati padang pasir, yang melewati torik, melewati jalan, sementara dia dalam keadaan haus yang amat sangat. Fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba. Kemudian si laki-laki ini mendapati sebuah sumur, kemudian laki-laki ini turun ke dalam sumur tersebut, fashariba, kemudian dia minum di dalam sumur tersebut. Kalau di sini laki-laki, Pak, dari Bani Israel hadisnya. Ya. Kalau di riwayat Bukhari itu mumisat, perempuan pezina, ya. Nah, tapi saya ambil yang ini. Ada dua riwayat tentang ini, ya. Faqala kemudian thumma kharaja. Kemudian si laki-laki ini keluar dari sumur. Fa idza kalbun yalhath ya'kulu thara minal atas. Kemudian setelah itu si laki-laki ini mendapati ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya sembari menjilat-jilat tanah untuk menghilangkan rasa haus dan dahaga dari tenggorokannya. Faqala ar-rajul, maka si laki-laki ini mengatakan, laqad balagha hadzal kalbu minal atas mithla alladzi kana qad balagha minni. Sungguh anjing ini telah sampai pada rasa haus sebagaimana telah sampai rasa haus yang ingin membunuhku tadi. Maka fanazalal bi'ra, akhirnya laki-laki ini turun lagi untuk yang kedua kalinya. Famala'a khuffahu ma'an, kemudian dia penuhi khufnya. Khuf itu adalah sepatu yang terbuat dari kulit, ya. Dia penuhi khufnya dengan air, thumma amsakahu bifih, kemudian dia gigit dengan dua bibirnya, dua mulutnya, hatta rokia fasakol kalb, sampai kemudian dia keluar dari sumur itu, kemudian dia beri minum anjing tersebut. Apa yang terjadi? Kata Nabi, fasakarallahu lah faghafaralah. Dalam riwayat Bukhari, fa'adkhalahul jannah. Maka Allah berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya kepada laki-laki tersebut, Allah hapuskan semua dosa dan kesalahannya, kemudian Allah masukkan dia ke dalam surga. Karena baik dengan makhluk Allah yang lain, walaupun itu seekor anjing. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, innalana fil bahaimi ajra." Sesungguhnya kami ini punya binatang-binatang ternak. Kami tidak punya anjing, Nabi. Kami punya binatang ternak, punya sapi, punya kambing, punya unta. Apakah pada binatang ternak kami ini ada pahalanya, Nabi? Faqala, maka kemudian Nabi mengatakan, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Di setiap
hati yang basah. Artinya di setiap makhluk hidup itu ada ajrun, ada pahala. Maka tidak heran kalau kemudian kita membaca riwayat para ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka punya kebiasaan memberi makan merpati yang ada di sekeliling rumahnya. Padahal merpati-merpati itu bukan miliknya, tetapi dia asik saja memberi makan kepada merpati-merpati itu. Kenapa? Karena yakin bahwa merpati itu juga makhluk Allah dan dia juga bisa mendoakan makhluk Allah yang lain. Dalam riwayat itu atau dalam sebuah kisah, ada seorang ulama yang setiap malam punya kebiasaan menaburkan gula di halaman rumahnya, sehingga kemudian anak istrinya itu bertanya kepada orang tersebut, "Wahai bapak, wahai abah, kenapa setiap malam engkau menaburkan gula di halaman rumah? Bukankah itu sebuah kesia-siaan? Bukankah itu sebuah kemubadziran?" Mubadzir itu manakala kita membuang, menyia-nyiakan sesuatu tanpa ada tujuan. Tapi aku punya tujuan. Tujuanku adalah memberi makan semut-semut yang ada di sekitar rumahku. Ya. Jadi sampai seperti itu orang-orang terdahulu. Tidak heran kalau kemudian Nabi SAW mengatakan ada seorang wanita yang ahli ibadah yang dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka disebabkan karena dia mengurung kucing, mengurung anak kucing sampai anak kucing itu meninggal dunia. Karena tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Padahal andai kucing ini tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dia lepaskan saja, kucing ini akan mencari makan dengan sendirinya. Tapi sama perempuan ini dikurung sehingga kemudian sampai tiba ajalnya, mati karena kelaparan dan kehausan. Akhirnya perempuan yang seperti itu, walaupun dia ahli masjid, ahli tahajud, ahli baca Quran, ahli ngaji, tapi dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Dia dimasukkan Allah ke dalam neraka bukan karena membuka auratnya, bukan karena meninggalkan sholat 5 waktu, bukan karena meninggalkan puasa Ramadan, bukan, tapi karena jahat kepada makhluk Allah yang lain. Kecuali kalau memang makhluk Allah itu membahayakan diri kaum muslimin, membahayakan diri manusia, itu boleh untuk dibasmi. Makanya Nabi pernah menegur seorang sahabat yang dia digigit satu semut, kemudian dibakar semut yang lain. Jadi semut yang lain itu diobong kabeh. Ya, tuman nyokot wani nyokot aku. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan kalian azab semut itu dengan api, karena yang layak untuk mengazab makhluk dengan api hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dibakar, ya, jangan dibakar. Ya, kalau disapu ya disapu gitu aja. Ya. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dengan makhluk Allah yang tidak berakal saja, ketika kita niati untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, itu bernilai pahala, apalagi berbaik dengan sesama manusia. Al-Imam An-Nawawi saat menjelaskan fi kulli kabidin rotbatin, di setiap hati yang basah itu ada ajrun, ada pahala. Beliau menerangkan tidak hanya binatang dan manusia saja, bahkan tumbuh-tumbuhan pun itu termasuk bagian fi kulli kabidin rotbatin ajrun, tumbuh-tumbuhan yang hidup. Makanya Nabi SAW pernah mengatakan, fala yaghrisul muslim gharsan fayakulu minhu insanun wala dabatun wala tairun illa kana lahu shadaqah ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang muslim yang menanam sebuah tanaman, kemudian tanaman itu nanti bermanfaat
kepada manusia, bermanfaat kepada dabah binatang melata, atau bermanfaat kepada toir burung, itu bernilai sedekah ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Ya. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sampai mengatakan tidaklah seseorang itu menanam sebuah tanaman yang kemudian tanaman itu berbuah, buahnya dimanfaatkan oleh manusia, buahnya dimakan oleh dabah binatang melata. Binatang melata nggih kados luwak barang niku lho, ya. Tikus barang niku ya. Ya. Wala thair, juga burung. Itu bernilai sedekah ila yaumil qiyamah. Ya, sampai hari kiamat. Ya. Makanya Nabi SAW juga mengatakan ada 7 amal. Ya. Ini saya singkat saja. Sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa wa fi qabri ba'da mautih. Ada 7 amal yang pahalanya terus mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Ya, kita kan tahunya hanya 3 saja. Ya, shadaqatun jariyatun au ilmun yuntafa'u bi au waladun sholihun yad'ulahu. Ya. Ada hadis Nabi yang lain, ada 10. Nabi di riwayat yang lain menyebutkan 10. Kali ini yang saya sebutkan 7. Ada 7 hal yang apabila kita lakukan saat hidup sampai kita mati, walaupun kita sudah dikubur di pemakaman kita, sudah dikubur di kuburan kita, itu tetap pahalanya mengalir terus ila yaumil qiyamah. Apa? 1, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Ilmu apa saja? Di sini disebutkan pakai isim nakiroh. Isim nakiroh itu isim yang bermakna umum. Man 'allama ilman, mengajarkan ilmu apa saja. Wonten tiang, wonten lari nem, mboten sakit nyetir mobil, panjenengan ajari mobilan, akhirnya terus tiang niki lari niki akhirnya nyambut damele niku dados sopir. Karena sopir akhirnya dia bisa menghidupi anak istrinya. Berkat panjenengan yang ngajari, akhirnya dia punya keahlian. Dengan keahlian itu akhirnya dia bisa menghidupi anak istrinya, maka pahala terus mengalir kepada jenengan. Jadi mengajarkan ilmu tidak hanya mengajarkan ngaji saja, ngajari sepeda motoran saya. Gara-gara sepeda motoran bisa sepeda motoran akhirnya sakit ngaji, akhirnya sakit datang masjid sabilillah, pahala. Ya. Kemudian yang kedua Nabi mengatakan au ajro nahron, orang yang mengalirkan sungai, membuat sungai maknanya mengalirkan air. Nek sakniki nggih ndamel paralon nggih mboten napa-napa. Ya, yang penting tujuannya memberikan manfaat kepada orang banyak dengan air. Au khafaro bi'ron, atau orang yang menggali sumur, ketika sumur di saat dia hidup dia menggali sumur, atau dia membiayai penggalian sumur, kemudian ketika meninggal sumur itu masih digunakan untuk untuk wudu, untuk bersuci dari hadas besar, mandi misalnya, maka terus pahalanya mengalir kepada kita. Kemudian Nabi mengatakan au ghorosa ghorsan, menanam tanaman, walaupun tanaman itu tidak berbuah, paling tidak tanaman itu bisa sebagai yup-yupan, ya, tempat berteduh, atau memberi manfaat melalui oksigen, atau paling tidak tempat tanah yang mungkin kalau tidak ada tanam-tanamannya itu potensi longsor. Kalau longsor akhirnya nanti yang rugi masyarakat sekitar. Kemudian kita tanami tanaman-tanaman walaupun tidak berbuah tetapi ada manfaat, itu juga bernilai amal jariah. Kemudian Nabi SAW mengatakan aubana masjidan, atau orang yang membangun masjid. Kita doakan orang yang membangun masjid sabilillah ini, orang yang mewakafkan tanah untuk masjid sabilillah ini, mengeluarkan hartanya untuk pembangunan masjid sabilillah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikannya dan Allah mencatat pahala amal jariah. Kemudian awarratha mushafan, atau orang yang mewariskan, mewakafkan mushaf Al-Qur'an. Nek ten mriki pun kata mushafe. Panjenengan nek pengen wakaf Quran, cari masjid-masjid yang belum ada Qur'annya, panjenengan kasih, ya, supaya nanti bisa dimanfaatkan dibaca.
daerah-daerah selatan sana banyak yang membutuhkan mushaf, ya, daerah Bluluk, daerah Manamodo, daerah Dompring, itu banyak yang membutuhkan mushaf Al-Quran. Dan yang terakhir, autaroka waladan yastaghfir lahu ba'da mautih, yaitu dia meninggalkan anak yang anak tersebut senantiasa mendoakan setelah dia meninggal dunia. Maka saya ini termasuk yang mewajibkan diri saya, karena saya pernah diwasiati oleh bapak saya, "Cung, bapak iki ibadahe gak koyok wong-wong. Bapak iki yo durung kaji, bapak iki ngajine gak koyok wong-wong penake. Tapi bapak duwe kon. Ben nek bapak mati, bapak dongakno yo, Cung." Kalimat itu yang masih saya ingat sampai detik ini ketika kemudian bapak saya meninggal. Maka saya mewajibkan atas diri saya, setiap selesai melaksanakan sholat 5 waktu atau sholat-sholat sunnah yang lain, senantiasa saya baca doa untuk bapak saya, ya, untuk orang tua saya. Makanya panjenengan nggih kedah ngoten, panjenengan ndak usah mewajibkan orang untuk mendoakan orang tuanya, panjenengan mewajibkan untuk diri panjenengan sendiri saja, karena anak yang mendoakan kedua orang tuanya itu pahala akan terus mengalir kepada orang tuanya. Jadi kita ini adalah tabungan orang tua kita, maka tabungan itu semoga bisa manfaati saat mereka sudah meninggal dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Jadi mencari ridhonya Allah tidak semata-mata terputus hanya ridhonya Allah saja, bisa bersanding atau bisa berhubungan dengan baik kepada sesama, baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.